Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wahyuni, perwakilan dari kelompok 6 yang membahas mengenai implementasi keperawatan yang beranggotakan Vivi Alimat Uzain, Anissa Rumana Mursyida, Febrianti Nova Marsanda, Nurul Farida Al-Zuhro. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana intervensi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Maksud dari untuk mencapai tujuan yang spesifik sendiri ini yaitu di mana untuk meningkatkan status kondisi kesehatan pasien dari yang awalnya buruk atau sakit menjadi lebih baik atau sehat. Saat melakukan implementasi keperawatan, perawat memiliki dua tindakan, yaitu tindakan mandiri atau independen dan tindakan kolaborasi. Tindakan independen yaitu didasarkan pada kesimpulan atau keputusan sendiri, yaitu yang dimaksud di mana perawat saat melakukan tindakan implementasi boleh didasarkan pada kesimpulan pemikiran perawat itu sendiri. Namun, perawat juga harus memperhatikan tindakan yang sesuai dengan SOP dari WHO ataupun SOP dari kebijakan rumah sakit itu sendiri. Kemudian yang kedua, tindakan kolaborasi yaitu hasil keputusan bersama dari dokter atau petugas lain. Misalnya perawat saat ingin melakukan tindakan implementasi, perawat berhak untuk berkolaborasi atau bertukar pendapat atau pikiran dengan dokter, perawat sejawat yang mungkin sudah berpengalaman ataupun karu juga bisa, yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat untuk tindakan yang dilakukan kepada pasien tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada proses berpikir kritis. Proses berpikir kritis yaitu konteks pemberian asuhan bagi tiap klien dan berbagai intervensi membutuhkan pendekatan pengambilan keputusan dalam tiap situasi klinis yang bertujuan untuk mempertimbangkan kompleksitas intervensi termasuk jumlah pendekatan alternatif dan waktu yang tersedia. Kemudian kita akan membahas mengenai petunjuk yang dipertimbangkan saat pengambilan keputusan dalam implementasi. Yang pertama, tinjau ulang segala kemungkinan intervensi keperawatan yang sesuai dengan masalah klien. Jadi yang dimaksud adalah kita harus meninjau kembali sesuai atau tidak pemberian tindakan yang ada di intervensi yang sesuai dengan masalah pasien. Jadi semua tindakan itu harus disesuaikan dengan kondisi masalah pasien yang sedang dialami. Kemudian yang kedua, tinjau ulang semua kemungkinan konsekuensi pada tiap kemungkinan intervensi keperawatan, yaitu kita harus meninjau kembali tentang segala kemungkinan yang terjadi pada setiap tindakan yang sudah diintervensi atau direncanakan. Misalnya, pasien diberi injeksi antibiotik untuk mengurangi rasa nyeri. Bisa tidak antibiotik tersebut dapat mengurangi rasa nyeri pasien? Yang ketiga, pertimbangkan peluang terjadinya kemungkinan konsekuensi. Jadi, kita harus mempertimbangkan efek samping dari pemberian injeksi antibiotik tersebut. Kan tidak semua pasien itu cocok atau menerima si antibiotik. Kan ada pasien yang memiliki riwayat alergi obat. Nah, kita harus benar-benar memahami
Apa yang harus kita lakukan jika pasien menunjukkan reaksi alergi obat? Takutnya malah memperparah kondisi klien. Mungkin perawat juga bisa merubah tindakan, misalnya jika injeksi dirasa kurang tepat, mungkin perawat bisa menggantinya dengan tindakan di drip. Kemudian yang keempat, buat keputusan tentang manfaat dan konsekuensi bagi klien. Maksudnya yaitu kemudian kita menyimpulkan keputusan yang tepat dengan manfaat dan konsekuensi yang akan terjadi nantinya setelah kita melakukan tindakan pada pasien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan implementasi. Tujuan implementasi yaitu membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi coping. Coping sendiri diartikan sebagai cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kita akan membahas yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan implementasi. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual, teknikal, dan interpersonal. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan berpikir seorang perawat untuk menyelesaikan masalah, menghadapi masalah. Kemudian kemampuan teknikal itu seperti tepatnya pasien untuk benar tidaknya melakukan tindakan kepada pasien. Jadi perawat harus memiliki kemampuan teknikal yang bagus supaya untuk menghindari insiden kelalaian tindakan pada pasien yang akan mengakibatkan pasien menjadi semakin buruk kondisinya. Kemudian kemampuan interpersonal yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan pasien. Kemudian yang kedua, kemampuan menilai data baru. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi dalam membuat modifikasi rencana tindakan. Yang keempat, penyesuaian selama berinteraksi dengan klien. Yang kelima, kemampuan dalam mengambil keputusan dalam memodifikasi pelaksanaan. Yang keenam, kemampuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan serta aktivitas tindakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pedoman dalam melaksanakan implementasi keperawatan. Yang pertama yaitu berdasarkan respon klien. Maksudnya yaitu kita harus melakukan sebelum kita melakukan tindakan implementasi, kita harus sesuai atas persetujuan dari pasien. Pasien menyetujui atas tindakan atau tidak. Kemudian yang kedua, berdasarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, standar berdasarkan standar pelayanan profesional, hukum dan kode etik keperawatan. Yang ketiga, berdasarkan penggunaan sumber-sumber tersedia. Yang keempat, sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung gugat profesi keperawatan. Yang kelima, mengerti dengan jelas pesanan-pesanan yang ada dalam rencana intervensi keperawatan. Maksud dari kata-kata pesanan-pesanan yaitu di mana perawat harus melakukan tindakan pelaksanaan implementasi sesuai dengan intervensi yang sebelumnya. Jadi harus disesuaikan, tidak boleh dibedakan ataupun menyalahi ataupun ditambah-tambahi ataupun dikurang-kurangi. Jadi harus tepat sesuai dengan tahap intervensi yang sudah direncanakan oleh perawat. Kemudian yang keenam, harus dapat menciptakan adaptasi dengan pasien sebagai individu dalam upaya meningkatkan peran serta merawat diri sendiri atau self-care.
Yang ketujuh, menekankan pada aspek pencegahan dan upaya peningkatan. Yang kedelapan, dapat menjaga rasa aman, harga diri, dan melindungi pasien. Yang kesembilan, memberikan pendidikan, dukungan, dan bantuan. Yang kesepuluh, bersifat holistik. Holistik sendiri berarti berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin terjadi. Yang ke-11, kerjasama dengan profesi lain. Bisa dikatakan dengan yang saya maksud tadi di slide yang pertama, yaitu tentang tindakan kolaborasi. Kemudian yang ke-12, melakukan dokumentasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan implementasi dengan fase lain proses keperawatan. Dalam proses keperawatan memiliki 3 fase, yaitu pengkajian, diagnosis atau diagnosa, dan perencanaan atau intervensi menjadi dasar tindakan yang dilakukan selama tahap implementasi. Dengan demikian, selama tahap implementasi memberikan tindakan keperawatan aktual dan respon pasien yang dikaji pada fase evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterampilan implementasi. Yang pertama, keterampilan kognitif atau intelektual atau berpikir, yaitu mencakup penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan kreativitas. Yang kedua, keterampilan interpersonal atau berkomunikasi dengan pasien, yaitu semua tindakan verbal dan non-verbal yang digunakan ketika berinteraksi. Yang ketiga, keterampilan teknis, yaitu keterampilan seperti memberi injeksi dan membalut, menggerakkan, mengangkat, dan merubah posisi pasien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses implementasi. Yang pertama yaitu mengkaji kembali klien. Yang kedua, menentukan kebutuhan perawat terhadap bantuan. Yang ketiga, mengimplementasikan intervensi keperawatan. Yang keempat, melakukan supervisi terhadap asuhan yang didelegasikan. 5. Mendokumentasikan tindakan keperawatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode implementasi. Yang pertama yaitu membantu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konseling. Yang ketiga, penyuluhan. Yang keempat, memberikan perawatan langsung. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus didokumentasikan. Yang pertama, mencatat waktu dan tanggal pelaksanaan. Yang kedua, mencatat diagnosa keperawatan, nomor berapa yang dilakukan intervensi tersebut. Nomor 3, mencatat semua jenis intervensi keperawatan. Contoh, mengompres luka dengan betadine 5%, hasil luka tampak bersih, pus tidak ada dan tidak berbau. Yang keempat, berikan tanda tangan dan nama jelas perawat satu tim kesehatan yang telah melakukan intervensi atau implementasi. Kemudian selanjutnya, petunjuk pendokumentasian pelaksanaan implementasi. Yang pertama, gunakan ballpoint tertulis jelas. Bila salah, tidak boleh ditip X tetapi dicoret saja dan kembali ditulis di samping. Kedua, jangan lupa selalu menuliskan waktu dan jam pelaksanaan. Yang ketiga, jangan membiarkan baris kosong. Yang keempat, dokumentasikan segera mungkin setelah tindakan dilaksanakan guna menghindari kealpaan. Yang kelima, gunakan kata kerja aktif untuk menjelaskan apa yang dikerjakan atau diawali dengan kata kerja. Yang keenam,
Dokumentasikan respon pasien setelah mendapat tindakan. Yang ketujuh, dokumentasi aspek kenyamanan, keamanan, dan pengawasan infeksi terhadap klien atau pasien. Yang kedelapan, didokumentasikan pula modifikasi lingkungan jika itu dibutuhkan dalam intervensi. Yang kesembilan, dokumentasikan persetujuan keluarga untuk prosedur khusus dan tindakan invasif yang mempunyai resiko tambahan. Yang terakhir yaitu spesifik. Hindarkan penggunaan kata yang tidak jelas. Bila perlu, tuliskan ungkapan klien untuk memperjelas maksud dengan tujuan agar menghindari kalimat yang bersifat ambigu. Selanjutnya, ini terdapat contoh format implementasi keperawatan. Di sini ada tabel yang berisi nomor, diagnosis, tanggal atau jam pelaksanaan tindakan keperawatan, dan paraf serta nama terang jelas perawat. Selanjutnya, ada pedoman pengisian dokumentasi implementasi keperawatan. Yang pertama, nomor diagnosis keperawatan atau masalah kolaboratif. Tulislah nomor diagnosis keperawatan sesuai dengan masalah yang sudah teridentifikasi dalam format diagnosis keperawatan. Yang kedua, tanggal atau jam, yaitu tulislah tanggal, bulan, dan jam pelaksanaan tindakan keperawatan. Yang ketiga, tindakan yang berisi yang pertama, A. Tulislah nomor urut tindakan. B. Tindakan dituliskan berdasarkan urutan pelaksanaan tindakan. C. Tulislah tindakan yang dilakukan beserta hasil atau respon yang jelas. D. Jangan lupa menuliskan istilah sering, kecil, besar, atau istilah lain yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda atau masih menimbulkan pertanyaan. E. Untuk tindakan pendidikan kesehatan, tulislah melakukan Penkes tentang judul Penkes, laporan Penkes terlampir. F. Bila Penkes dilakukan secara singkat, tulislah tindakan dan respon pasien setelah Penkes dengan jelas. Yang terakhir yaitu paraf. Tulislah paraf dan nama terang jelas perawat yang melakukan implementasi keperawatan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Maaf jika ada salah kata ataupun dirasa kurang tepat. Maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.